Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu adalah karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, ikuti, taati, lakukan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan renungan kita di pada pagi hari ini, terlebih dulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang kami baca ini Bapa bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan, bertindak seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, di mana juga pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mencerna firman yang kami baca di pada pagi hari ini, sehingga betul-betul Bapak kami bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Mari kita buka Alkitab, buka hati kita, baca Alkitab ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun, menyertai, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika hanya dengan akal kita, jika dengan pikiran kita, jika dengan kepintaran kita tidak akan paham kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini selalu baru, dan firman Tuhan ini tertutup. Jika tidak dibukakan rahasianya, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena firman Tuhan ini jika kita baca bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, putar-putar terus, walaupun kita baca, kita hanya tahu bagaimana sejarahnya. Hanya kita tahu sejarahnya, tapi artinya kita tidak tahu. Maksud Tuhan kita tidak tahu. Makanya banyak saat ini orang Kristen hanya tahu sejarah, hanya tahu ceritanya, tapi tidak ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga banyak saat ini orang Kristen membuat kebenaran diri sendiri seturut dengan kehendak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian bagaimanalah hati Tuhan? Bagaimanalah Tuhan melihat kita? Tuhan sangat berupaya, karena termasuk manusia ini gagal produk. Karena apa? Karena Tuhan ingin menciptakan manusia, ingin memuji, memuliakan namanya. Ternyata manusia keras kepala, ternyata manusia membangkang, ternyata manusia lari daripada kenyataan, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita ini, siapa kita sebenarnya, untuk apa kita diciptakan, supaya jangan Tuhan kecewa melihat kita. Banyak kali manusia ini tidak menyadari, sehingga manusia lahir ke dunia ini, dia menganggap dia menguasai dunia ini. Dia hanya menikmati dunia ini, tidak mau tahu bahwa kita ini bukanlah
eh, dilahirkan untuk dunia. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mau menyenangkan hati manusia? Jadi ini sekarang Bapak Saudaraku sangatlah tolak belakang. Rata-rata manusia saat ini ingin menyenangkan hati manusia. Tidak seberapa manusia orang Kristen pada saat ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan itu dipojokkan, sehingga Tuhan itu diperintah-perintah, sehingga Tuhan itu diatur-atur, sehingga Tuhan itu tinggal landas, tidak mau taat dan setia melakukan perintahnya, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan kepada manusia, apa yang ditulis untuk manusia, apa yang difirmankan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita orang Kristen kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita mengatakan kita ini adalah pengikut Kristus. Tapi kita tidak mau mengikut apa yang diajarkan Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, apakah betul kita ini anak Tuhan? Jika kita tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengajari kita. Segala cara Tuhan mengajari kita. Bahkan segala perumpamaan Tuhan mengajari kita supaya kita mengikuti jejaknya. Bahkan kita sering di gereja kita melakukan doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu menjadi kebiasaan. Bukannya kita merenungkannya, bukan kita melakukannya, tapi kita itu hanya membuat itu hanya formalitas, hanya kebiasaan-kebiasaan sebagai orang Kristen. Sehingga di sini kita baca, kita mana di sini diajarkan Tuhan Yesus doa Bapa kami. Di Matius 6 ayat 9, di sini katakannya diajarkannya kepada kita, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita menguduskan nama Tuhan jika kita ini tidak mau taat kepada firman Tuhan, jika kita ini tidak mau membaca firman-Nya, jika kita ini tidak mau menyembah memuliakan nama Tuhan. Jadi kita mengatakan dikuduskanlah namamu. Hanya di bibir kita mengatakan dikuduskanlah. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, sadarkah kita ini di sini kita kata firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kita mengatakan datanglah, jadilah kehendakmu, tapi kita tidak mau membaca firman-Nya. Apakah jadi kehendak Tuhan di bumi ini? Kehendak Tuhan kita ini adalah mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehendak Tuhan kita ini adalah menjadi terang. Kehendak Tuhan kita ini adalah menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bukan menjadi contoh, tapi menjadi batu sandungan. Banyak orang katakan begitu, orang Kristen cowok itu berseru-seru, dia memuji-muji Tuhan, tapi tengok keluarganya itu, tengok anaknya itu, tengok kelakuannya itu. Jadi kita bukannya memuliakan nama Tuhan, tapi kita menjadi batu sandungan. Jadi memberang membuat Tuhan. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, kita ini katakan anak Tuhan, tapi kita tidak sesuai dengan apa maksud Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini rata-rata orang Kristen mengatakan setiap minggu, mengakui setiap minggu, tapi tidak mempraktekannya, hanya di bibir saja. Jadi inilah saat ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ayat 11 mengatakan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat saat ini, kita lihat manusia saat ini sangat serakah.
bukan makanan secukupnya, tapi makanan sampai anak cucu kita. Itu kita pikirkan. Bahkan kita tahu saja jauh-jauh kita melihat di pesta. Di pesta saja kita melihat banyak makanan saat ini berruah-ruah. Bahkan juga dipikirkan anjingnya di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, betulkah apa pengakuan doa Bapak kami ini yang kita lakukan? Kita berpikir bukan hanya satu hari ini aja, tapi bertahun-tahun sampai anak cucu kita, sehingga kita tidak pernah merasa puas, sehingga kita tidak pernah merasa cukup, tetap berkekurangan. Makanya banyak manusia saat ini mau mengerupsi, mau mempres, mau mencuri, mau mengibuli, mau menindas. Karena apa? Karena memikirkan anak cucunya. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengatakan berdoa, berikanlah kami makanan secukupnya pada hari ini. Pada hari ini, bukan lagi besok. Karena besok adalah beda kesusahannya. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 12 mengatakan kepada kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengatakan ini setiap minggunya. Kita mengaku, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku, apakah sudah kita mengampuni? Apakah kita sudah mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Jadi ini hanya kebanyakan di bibir. Kita melihat banyak saudara saat ini berperang, saudara-saudaranya tidak bersakapan. Bahkan kita melihat saat ini karena memikirkan anak cucu tadi, banyak saat ini menjadi perang. Banyak saat ini menjadi salah paham. Banyak saat ini tidak salah, jadi menjadi salah pengertian. Tidak mau lagi berdamai, mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu akan kita tinggalkan. Jangan gara-gara itu kita menjadi milik si iblis. Karena iblis akan menuntun kita. Karena iblis akan menggiring kita. Karena iblis akan mengajar kita, oh kau yang tua, kau yang mengatur, jangan pula adikmu yang mengatur. Nah, jadi banyak iblis mengatakan seperti itu. Kau mengatur, ya baik, pastikah lebih banyak untukmu, jangan kau pula bertokoh-tokoh ya adikmu, katanya seperti itu. Jadi iblis itu sangatlah mengajari kita supaya kita berantakan, supaya kita itu hancur-hancuran, supaya kita itu jangan lagi berpikir kepada Tuhan, supaya jangan kita taat kepada firman Tuhan, supaya kita bersama-sama Dia dibakar selama-lamanya. Itulah rancangan si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mau. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Saudara kita juga ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita menjadi sakit hati, akar pahit, dendam dan sebagainya. Banyak saat ini saudara tidak bercakapan bertahun-tahun. Kenapa? Karena adalah harga diri. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat, dan ampunilah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mari kita duduki apa pengakuan kita ini. Jadi di sini ayat 13 katanya kepada kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup segala-galanya. Tapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau
bersungkur kepada Tuhan. Tidak kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Bagaimanalah kerajaan Tuhan datang ke dunia ini. Bahkan di sini tadi kita kita